Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bersama-sama bertemu kembali di dalam seminar online atau pengajaran online yang kembali pada malam ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agung Wibisana. Ini temanya adalah transformasi menuju bait Allah yang kekal. Taman Firdaus sebagai bait Allah pertama, sampai darah daging tubuh Kristus sebagai bait Allah terakhir, sempurna dan kekal. Untuk itu, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Agung. Ya, mari kita masuk di dalam doa ya. Dan kita akan persiapkan, kita akan bahas sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat pelik dan sangat penting sekali, karena berkaitan dengan tempat pertemuan Allah dengan manusia. Dari awal manusia diciptakan Tuhan, sampai kepada akhir manusia bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Sebelum kita membahas bersama-sama, dan kita akan mendengarkan penjelasan, mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, dan sebagai Bapa yang baik Engkau menyediakan satu persekutuan yang sangat indah
bersama dengan kami, bahwa Engkau menginginkan satu hidup yang bersama, Engkau mengasihi kami, Engkau setia kepada kami, dan Engkau menyediakan seluruh hidupmu dan menciptakan kami supaya serupa dengan Engkau, dan bukan hanya menjadi serupa dengan seluruh kehidupan kami bersama-sama dengan kehidupan semua umat yang percaya kepada Engkau, tetapi juga Engkau mengharapkan sebenarnya semua manusia masuk dalam lingkaran persekutuan bersama Engkau. Tapi karena dosa dan keadilan Tuhan dan keadilan daripada Bapa yang Maha Baik, maka Dia memberikan kepada kami satu jalan keluar persekutuan yang indah yang hanya bisa ditempuh dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang mati, yang menyerahkan hidupnya, yang menjadi bait yang sungguh berkenan kepada Engkau, menjadi bait-Mu Tuhan. Dan disitulah akan didirikan satu kerajaan yang baru, satu kota yang baru, satu kewargaan yang baru, satu kerajaan dan juga penyelamat, raja yang baru, yang akan memimpin seluruh dunia menuju kepada persekutuan dengan Engkau. Dan disitulah kami akan belajar makna bait Allah, mengapa bait Allah sangat penting, dan begitu banyak orang-orang yang ingin sekali mendirikan bait Allah, dan khususnya bangsa Israel. Pada akhir zaman nanti mereka sangat merindukan kedatangan Mesias dengan usaha mereka mendirikan bait Allah. Apakah ini berkenan pada Tuhan? Apakah ini sesuai dengan firman-Mu? Biarlah Tuhan akan menjelaskan pada kami melalui firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, dan biarlah Roh Tuhan menolong kami dalam setiap penjelasan. Kami dibawa ke dalam satu perjalanan keindahan Immanuel yang menyertai kami, dan bagaimanakah Tuhan terus mengharapkan kami supaya di akhir zaman nanti manusia bersama-sama dengan Bapa yang baik akan bersekutu selama-lamanya dan tidak pernah lagi dipisahkan di dalam bait Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hati kami, kan kami siap mendengarkan, dan biarlah kami serahkan seluruh daripada pengertian kami, fokus kami hanya mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan melihat judulnya adalah Kristus Bait Allah yang baru atau yang kekal dan sempurna. Dan di sini kita melihat ada beberapa hal penting yang kita akan bersama-sama pelajari. Nah, saya akan menjelaskan untuk background-nya saja. Dan ini adalah bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Nah, ini bagian yang pentingnya ya, bagian yang ruang bait Allah yang pusatnya, jadi bukan yang sekelilingnya. Sebenarnya ini lebih besar lagi, nanti ada. Nah, kita melihat di dalam bait Allah itu dibagi ruangan itu menjadi satu ruangan khusus untuk para imam dan ruangan yang di luar para imam. Terus di dalam ruangan para imam itu dibagi, ruang kudus itu ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan Holy of Holy itu ya, ruang kudusnya ruang kudus, jadi kudus di antara sekalian kudus. Nah, itu hanya imam besar yang boleh masuk. Dan ini dibangun, dan seluruh proyek ini adalah merupakan satu cetakan yang sudah dibuat dan sudah diterangkan oleh Musa. Jadi Musa mendapatkan itu di Gunung Sinai dan mendapatkan penjelasan dari Tuhan bahwa yang ukuran-ukuran semua, detailnya semua, jelas semua sudah ada. Dan tinggal Salomo yang menjalankan dan mewujudkan ini semuanya. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Nah, sekarang ini bait Allah itu kan sudah hancur, sudah dirobohkan. Nah, ada di sekeliling Temple of Doom ini dan beberapa yang ada yang kita lihat sekarang ini ya. Nah, ini bentuknya seperti ini yang belum dibangun. Nah, rencana akan dibangun oleh bangsa Israel untuk menantikan Mesias akan datang. Yang disebut sebagai bait Allah yang ketiga. Apakah ini bisa enggak? Yang kita akan melihat di masa mendatang itu ya. Nah, ini kota Yerusalem yang terbaru yang di bukit yang di atas, dan itu ada di situ satu tempat ibadah yang bercampur antara ibadah orang-orang Yahudi dan ibadah orang-orang dari Islam. Jadi ini ada pemisahnya, ada temboknya. Jadi ini ada berkaitannya. Dan kita lihat, nah ini bait Allah yang pada waktu pembuangan, bait Allah ini ya, yang didirikan kembali, dan waktunya kira-kira lama sekali. Dan terjadilah satu masa-masa yang kesulitan luar biasa bangsa Israel dan merindukan kembali membangun tembok Yerusalem dan sampai kepada bait Allah ini. Bait Allah yang disebut juga bait Allah Zerubabel atau zaman Esra. Setelah mereka kemudian kembali, mereka membangun kembali dari pembuangan itu dan mereka mendirikan seperti ini. Jadi ada. Nah, ini
yang terakhir yang menurut orang-orang adalah bait Allah yang lebih lengkap, bait Allah Salomo yang dibangun dengan keindahannya, dan ini bagian bait Allah saja. Jadi Salomo juga membangun yang lebih besar dari bait Allah, itu adalah istananya yang ada di dalam suratan dan juga di dalam seluruh daripada catatan-catatan yang ada. Dan itu dijelaskan juga di dalam cerita Salomo mendirikan bukan hanya bait Allah, tapi dia juga mendirikan istana bagi Salomo. Nah, istananya itu besar sekali. Terus di dalam istana itu ada beberapa tempat-tempat penyembahan berhala. Nah, kalau kita perhatikan ya. Nah, ini khusus untuk orang-orang Israel, dan di situ ada taman sebenarnya. Yang sebelah bawah ini ada tamannya. Ya, di bawah itu ada taman yang melambangkan Taman Eden, Taman Edan. Taman Eden ya. Jadi taman yang Firdaus itu, taman yang akan memimpin semua orang akan memasuki masa-masa yaitu bersama-sama untuk mempersiapkan masuk ke ruang Maha Kudus dengan ada berbagai ritual yang ada. Nah, ini ya. Nah, di dalam bait Allah Salomo itu kalau kita lihat ada warna kuning semua ini, ya. Warna kuning semua. Nah, kita lihat ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu dilapisi emas. Dan ukuran-ukurannya kita tahu bahwa ukuran-ukuran yang ada adalah ukuran-ukuran semua sisinya sama. Jadi hastanya, kubitnya, semua itu sama semua. Dan itu menunjukkan presisi kesempurnaan dari bait Allah dan ukuran yang Tuhan berikan. Dan seluruh daripada tembok itu dari emas. Ya, dilapisi dengan emas. Nah, ini yang paling dihancurkan ini. Kenapa? Karena ini dianggap oleh beberapa yang benci dengan orang Israel, ini adalah tempat yang harus dihancurkan karena disinilah orang Israel mempunyai kekuatan seperti dapat satu kekuatan gaib itu dari bait Allah yang ada ini. Maka mereka kalau memusuhi orang Israel, mereka ingin menghancurkan ini. Ingin menghancurkan pusat ibadah dan pusat daripada seluruh kekuatan bangsa Israel. Nah, kita akan kembali kita melihat pada awalnya apa itu bait Allah, ya, bait Adonai. Kenapa disebut bait suci bukan bait Allah? Orang Israel tidak pernah mengatakan bait Allah seperti Alkitab kita yang ditulis bait Allah, gitu kan? Karena Allah itu tidak boleh diucapkan. Kadang-kadang diganti bait Adonai, bait Adonai. Atau disebut juga bait Hamikdash atau rumah suci. Jadi kitab suci, kitab Allah juga sama, kitab suci. Jadi tidak disebutkan tentang nama Allah karena itu larangan. Jadi kitab suci ini adalah tempat pertemuan Allah dengan manusia dan ini penting sekali. Jadi fungsi utama adalah memberikan korban di bait Allah itu. Karena kita tidak bisa bertemu dengan Allah, kita harus melalui pengantara korban anak domba itu yang disampaikan baru kita bisa mendengarkan suara Allah, kita bisa mendengarkan perintah Allah, kita bisa mendengarkan rajanya berbicara, kita bisa melihat Sang Mesias, kita juga bisa melihat hukum-hukum Tuhan, dan di bait Allah inilah adalah tempat di mana Allah menyatakan kehendaknya, Allah menyatakan kekuatannya, Allah menyatakan apa sih mau dia pimpin bangsa Israel, apa yang harus dilakukan bangsa Israel, apa yang harus didengarkan oleh bangsa Israel, dan bagaimanakah mereka hidup, itu semua berpusat dari ruang maha suci bait Allah. Ya, jadi bait Allah, bait suci ini atau yang pertama didirikan Salomo secara bangunan yang besar itu Salomo mendirikan. Idenya adalah dari Daud. Idenya dari Daud karena Daud pernah mengatakan, kenapa saya kok menginginkan satu rumah untuk Tuhan yang menetap dan saya mempunyai istana yang bagus, kenapa Allah nggak punya? Jadi itu pikiran daripada Daud waktu ingin membangun rumah Allah, tetapi dia tidak diizinkan karena dosanya dan karena pembunuhan dan perzinahannya. Nah, itu tidak diizinkan, anaknya yang diberikan Salomo. Nah, ini dibangun, bait Allah Salomo ini dibangun sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi masa-masa yang panjang sekali. Dan bukan hanya orang Israel, pembangunan bait Allah ini itu mendatangkan orang-orang dan barang-barang semua yang terbaik di dunia. Jadi bukan barang-barang di Israel, kayu dari Lebanon, terus kemudian tukang-tukang yang luar biasa dan tukang-tukang itu pun diurapi oleh Roh Tuhan untuk membangun ini. Jadi Tuhan mengizinkan manusia membangun rumah Allah pada waktu pertama Salomo mendirikan. Ya, disebut juga menggantikan, fungsinya adalah menggantikan tabernakel, kemah pertemuan atau kemah suci. Nah, kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat yang pertama.
Demikian bunyi firman Tuhan. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja. Jadi Salomo jadi raja, tahun keempatnya dia baru mendirikan dan memulai proyek Bait Allah ini. Pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziv, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Ya, mendirikan rumah bagi Tuhan. Nah, kita lihat pasal 8. Sekarang pasal 8. Ayat yang ke-23 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Lalu berkata, ya Tuhan, Allah Israel, ini Salomo kepada Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Jadi jelas yang kekuatan membangun itu adalah bukan Salomo, tapi kekuatan tangan Tuhan yang menyertai Salomo, yang memampukan Salomo untuk mengerjakan proyek Bait Allah ini. Ya, ayat yang ke-25. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dan dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal, ini ada conditional, ada satu persyarat, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Jadi seperti engkau hidup di hadapan. Kalau enggak, nah ini ada masalah besar nanti dengan Bait Allah. 26, maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Nah ini 27. Tetapi, ini penting sekali dari mulut Salomo, tetapi benarkah Allah hendak berdiam atau diam di atas bumi? Bisakah Allah berdiam di atas bumi, apalagi cuma tempat yang kecil seperti itu? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Jadi hadirat Allah itu nggak bisa dimuat. Langit pun yang sejagat itu tidak bisa memuat keberadaan Allah karena tak terbatas. Tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, Bait Allah ini, rumah Allah ini, rumah di mana engkau berdiam. Jadi tidak mungkin. Jadi Salomo sudah mengerti bahwa Allah yang maha besar, maha hadir itu tidak mungkin bisa dibatasi dengan rumah sekecil itu. Tapi Tuhanlah yang merendahkan hatinya, mau tinggal bersama dengan kita. Akhirnya terwujud di dalam Kristus sebagai berdiam bersama dengan Israel, menjadi manusia, dan firman itu akhirnya menjadi manusia, berdiam bersama dengan manusia. Yohanes pasal 1 sampai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Nah, kita akan lihat ayat 28. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Jadi ini ada satu ungkapan, Salomo melihat bahwa tidak mungkin dia bisa membatasi Allah, tidak mungkin dia bisa membuat Allah terbatas dengan rumah itu. Tetapi tujuannya adalah hadirat Allah itu dengan yang tak terbatas, dengan tempat yang terbatas itu, bisa untuk memelihara bangsa Israel, memelihara dia, dan memimpin bangsa Israel. Dan itu adalah satu anugerah yang indah, luar biasa. Nah, kita lihat ayat 36. Demikian. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel. Jadi waktu didirikan pertama kali Bait Allah itu, pengungkapan daripada hati Salomo adalah pengakuan dosa, pertobatan, dan meminta pertolongan anugerah Allah. Dikatakan di sini, engkau pun kiranya mendengarkan di surga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel. Karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti. Dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Sehingga segala kelaparan, sakit, penyakit, semua hama dan semua itu terhindar semuanya. Dan menjadi negara yang sungguh-sungguh sejahtera, adil dan makmur. Dan itu terjadi pada zaman Salomo belum jatuh dalam dosa.
Dan waktu Salomo jatuh dalam dosa, maka kerajaan dipecahkan, dan termasuk di dalamnya adalah bait Allah ini juga akhirnya dihancurkan. Akhirnya juga dirampas dan kemudian dirampas oleh Nebukadnezar dan kemudian dibawa dalam pembuangan semuanya. Nah, ini yang kita tahu. Jadi pengorbanan, pengampunan, kesetiaan Allah itu menjadi dasar pembangunan bait Allah. Seperti hukum Taurat minggu kemarin, diberikan karena kasih Allah begitu dalam melalui belas kasihan kemurahannya, bukan karena kesetiaan orang Israel, tapi karena kesetiaan Allah akan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sama dengan bait Allah. Jadi semua keluar dari hati Allah, dan motivasinya adalah supaya Allah menjadi Allah dan kamu menjadi umatku. Aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Dan disitulah bait Allah ini menjadi sangat penting sekali. Tetapi bait Allah ini dihancurkan oleh bangsa Babilonia dipimpin oleh Raja Babel bernama Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Ya. Nah, ini yang kemudian setelah pembuangan selama 70 tahun bisa membangun yang sederhana seperti ini, bukan yang seperti Salomo. Dan kemudian Herodes Agung pada abad sebelum Masehi, 11 sebelum Masehi itu membangun lagi dan besar sekali yang mirip dengan Salomo tetapi tidak seindah Salomo dan tidak bernilai Salomo dengan emas peraknya seperti itu yang hebat sekali. Nah, ya ini pembangunan yang dilakukan oleh Herodes bentuknya seperti ini yang meniru semua bangunan yang ada pada zaman Salomo dan masih ada catatan-catatannya semua. Ya, kita bersyukur sekali. Ya, kita lihat pada selanjutnya bait Allah Yerusalem. Bait Allah ini disebut juga Kenisa, rumah untuk peribadatan, dan rumah juga di situ ada pencatatan seluruh keturunan-keturunan Israel dan ada satu ruangan khusus yang mencatat semua apa yang ada dari siapa anaknya siapa semua. Maka di situ Tuhan Yesus waktu lahir dia memiliki keturunan yang jelas sampai dari Adam sampai kepada Tuhan Yesus, dari Adam sampai kepada keluarga Yusuf Maria, atau Abraham sampai kepada keluarganya juga Yusuf Maria. Dan semua catatan itu ada di Kenisa, semua catatan. Seperti kantor kelurahan. Ya, jadi dukcapil gitu. Semua tercatat. Nah, nanti pada 70 setelah Masehi, waktu Raja Titus Romawi itu merusak dan menghancurkan bait Allah seperti dinubuatkan Tuhan Yesus, Kenisa ini dibakar habis dan tidak ada sisanya. Dan tidak ada catatan lagi, turun-temurun, sudah nggak ada. Jadi bangsa Israel betul-betul bukan hanya bait Allahnya yang dihancurkan, tapi juga seluruh keturunan dan tulisan semua itu akhirnya menjadi diaspora, dan sudah tidak ada Israel yang seperti dulu lagi, yang ada catatan-catatan sekarang sudah tidak ada lagi semua. Jadi Israel yang dulu ada pada zaman Tuhan Yesus setelah tahun 70 Masehi, semua catatan itu hancur hilang, ya, dibakar dan sudah tidak ada lagi. Dan hanya orang-orang tertentu yang mencatat anaknya siapa, dan itu pun sangat terbatas dan tidak seperti dulu lagi. Jadi menurut kitab suci Ibrani, bait Allah yang dibangun Salomo itu menggantikan kemah suci yang dibangun oleh Musa. Kenapa? Karena bangsa Israel membutuhkan permanen, kediaman permanen Tuhan. Nah, bait suci yang dibangun oleh Salomo ini itu direnovasi secara total, dibangun kembali oleh Herodes. Kenapa Herodes mau membangun ini pada 19 sebelum Masehi? Karena dia ingin menyenangkan, jadi ingin merayu dan mendapatkan hati bangsa Israel melalui pembangunan bait Allah ini. Jadi tujuan dia membangun bait Allah bukan untuk menyembah Allah, tetapi supaya bangsa Israel bisa diikat dan bisa diatur dan bisa dikuasai. Jadi bait Allah yang kedua dengan bait Allah Salomo jauh beda sekali. Bedanya apa? Yang ini adalah bait Allah secara politik. Kalau ini bait Allah yang betul-betul didirikan, Allah akan hadir dengan kemuliaannya, tetapi Herodes tidak ada kemuliaan Allah, tidak ada kemuliaan Allah turun di kemah tempat orang-orang berdoa dan bersama dengan Salomo turun, kemudian mereka disertai dengan kemuliaan Allah yang luar biasa. Nah, waktu Herodes itu tidak terjadi sama sekali. Kemuliaan manusia betul disahkan, kemudian diurapi oleh para rabi-rabi, imam-imam betul, tapi tidak ada kemuliaan Allah di sana sama sekali. Ya, ini karena bait Allah secara politik. Ya. Nah, kita lihat sesuai dengan nubuatan Tuhan Yesus, bait Allah ini mutlak. Kenapa dikatakan mutlak? Karena memang harus dihancurkan untuk menyadarkan bangsa Israel bahwa bait Allah itu sudah bukan seperti itu lagi. Bait Allah itu tidak mungkin dibangun lagi. Bait Allah itu dihancurkan oleh Tuhan
Dan selama perjanjian baru sampai kepada kitab Wahyu, tidak ada pembangunan bait Allah yang diminta oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak pernah meminta atau menganjurkan atau memprediksi tentang akan ada yang membangun bait Allah. Kenapa? Nanti kita akan pelajari bukti-bukti dari firman Tuhan. Kenapa bait Allah itu tidak bisa dibangun kembali? Karena yang sudah didirikan Tuhan Yesus melalui daging dan darahnya, tubuhnya itu yang dipecahkan, itu menjadi bait Allah, sesuai dengan kata-kata Tuhan Yesus. Kita akan pelajari setelah ini. Nah, yang poin ke-8, kita melihat sejarawan, Josephus Flavius, kemudian sejarawan-sejarawan yang pada zaman dulu, itu menuliskan semua dalam kitab anti tikus, gitu ya, anti yang disebut sebagai orang Yahudi, kitab sejarah. Dan di situ dituliskan oleh seorang penulis bernama Josephus Flavius, yang mengatakan bahwa sejarawan menduga orang Yahudi sendirilah yang membakar bait suci kedua agar tidak dicemari lagi oleh Herodes. Di situ, ya, penghancuran bait suci Yerusalem yang ditulis oleh Francisco Hayes. Nah, kita lihat sekarang Yohanes pasal 2 ayat 18. Kita akan melihat ini. Yohanes pasal 2 ayat 18, satu percakapan yang sangat menarik. Ya. Dengan judul Yesus menyucikan bait Allah. Bayangkan, Yesus menyucikan bait Allah. Dan kapankah Yesus menyucikan bait Allah atau membersihkan bait Allah dan menempatkan bait Allah kepada bait Allah yang sejati, yang murni, yang asli, yang otentik? Itu ayat ke-13. Perhatikan. Yohanes pasal 2 ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Kita sudah tahu cerita ini. Dan kemudian Tuhan Yesus marah. Dan kapankah itu? Perayaan Paskah, sebelum dia akan disalibkan. Ya. Nah, perhatikan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami? Jadi satu tanda, satu keajaiban, satu tanda yang sangat istimewa. Bahwa engkau berhak bertindak demikian. Kamu marah-marah dan mengusir kami, kemudian merobohkan semua meja-meja itu. Apa sih hakmu dan tandamu itu apa kalau kamu adalah utusan Tuhan? 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Jadi disuruh rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Bayangkan, hampir 50 tahun bait Allah itu direnovasi, Tuhan Yesus suruh rombak, dan dia dirikan cuma 3 hari. Itu kalau fisikal nggak mungkin bisa. Jadi Yesus bukan berbicara soal hal fisikal bait Allah, tetapi dia berbicara bait Allah yang kekal, yang baru, yang didirikan oleh Yesus, satu kali didirikan dan selama-lamanya berdiri. Jadi bait Allah itu hanya satu yang sejati. Jadi bait Allah Salomo adalah bait Allah buatan manusia. Bait Allah yang ada zaman Musa Tabernakel itu juga buatan tangan Musa. Tetapi yang betul-betul tangan yang bukan manusia, darah daging manusia, adalah anak Allah sendiri. Itu satu kali dan tidak didirikan lagi selama-lamanya. Sudah berdiri bait Allah. Jadi waktu bait Allah berdiri dan dia bertahta di bait Allah, dia memerintah di bait Allah, dia menyatakan dirinya sebagai Mesias, dia menyatakan dirinya sebagai Raja, dia memberikan hukum-hukumnya, dia kemudian memberitahu luasnya kerajaannya sampai ke ujung-ujung dunia, dan dia menyatakan dia Allah atas segala sesuatu, Raja atas segala sesuatu, dan bukan hanya kepada pemerintah-pemerintah yang terlihat tapi tidak terlihat, baik yang di atas di langit ataupun di bawah di bumi, dan seluruh wilayah dan multidimensi, semua space yang ada semua itu ditaklukkan oleh dia. Melalui apa? Bait Allah. Bait Allah. Kehadiran Allah menjadi manusia, dan itu sangat menentukan sekali. Kita akan lanjutkan. Kita lihat ayat 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun, bayangkan, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau membangunnya dalam 3 hari. Wah, nggak mungkin ini. Ini sesuatu yang asal ngomong ini. Kamu itu siapa sebenarnya? Dan mereka meragukan tentang siapakah Yesus, walaupun begitu banyak mujizat, tetapi siapa kamu yang bisa menggantikan bait Allah? Ya. Ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri.
Nah, ini kunci yang utama. Jadi bait Allah yang sejati itu hanya satu kali dan kekal selamanya hanya satu kali. Apa itu bait Allah yang sejati? Tubuh Kristus sendiri yang dipecahkan karena dosa-dosa kita, yang mengalirkan darah dan daging yang pecah itu, dan darahnya kemudian menjadi satu meterai bagi perjanjian baru, dan disitulah bait Allah itu berdiri. Jadi setiap kali kita perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa Allah hadir bersama dengan engkau. Seperti dia hadir waktu Salomo mendirikan bait Allah, seperti di tabernakel, seperti di Taman Eden, yang semua itu semua ada di dalam seluruh wilayah. Allah hadir bersama-sama dengan manusia. Di mana? Di dalam tubuh Kristus. 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Tuhan Yesus. Itu setelah mereka, jauh setelah selesai semua, baru mereka teringat tentang perkataan Tuhan Yesus bahwa benar bait Allah itu bukan lagi bait Allah yang didirikan dengan bentuk-bentuk bangunan itu. Jadi di sini kita melihat, mungkinkah manusia membangun bait Allah? Mungkin secara fisikal dan kekuatan manusia, atau membangun kembali bait Allah Salomo, bait Allah yang sudah dihancurkan 70 sebelum Masehi, semua aturan-aturannya, ukuran-ukurannya masih ada di dalam Alkitab. Bisa nggak didirikan? Bisa aja replika ada di mana-mana. Ada di Israel, ada di Inggris, ada di gereja-gereja, ada di beberapa tempat. Itu bisa. Tetapi bait Allah yang sejati, yang sudah dirobohkan secara fisikal itu diganti dengan spiritual dalam tubuh Kristus, itu sekali untuk selama-lamanya. Karena di situ ada konsep mengaku seluruh dosa-dosa kita di dalam hidup kita yang penuh dengan dosa dan dibawa di dalam kematian Kristus, maka kita didirikan dalam hati kita bait Allah. Yesus mati di dalam hidup kita dan dia bangkit dalam hidup kita. Itu adalah bait Allah. Didirikan di dalam hidup, jiwa, dan seluruh daripada hati, jiwa, ragamu. Itulah konsep bait Allah. Ya, ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Begitu banyak mujizat-mujizat yang luar biasa. 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Yesus tidak pernah mempercayakan diri terhadap mereka. Walaupun mereka percaya melihat tanda-tanda itu, tapi Yesus Allah tidak mempercayakan apapun pada manusia, karena manusia memang tidak bisa dipercaya. Dan mereka akhirnya nanti akan menyalibkan dia. 25. Karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ia tahu bait Allah manusia. Ia tahu jiwa manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan segala kebusukan itu. Dan dia tahu itu. Dan dia akan mendirikan bait Allah yang suci, yang kudus melalui tubuh, darah, dan dagingnya. Ya, jadi ini jelas sekali. Jadi bait Allah yang sudah ada di dalam dunia, yaitu tubuh Kristus yang berdiam dalam tubuh orang percaya, disebut sebagai gereja yang tak terlihat. Jadi gereja ada dua, gereja yang bersama-sama orang percaya dan yang tidak percaya berada dalam gedung gereja, yang bisa menyanyi, bisa berdoa, dan di situ ada orang percaya yang terlihat oleh manusia dan orang percaya yang terlihat oleh Tuhan. Dan yang terlihat oleh Tuhan berbeda dengan yang terlihat oleh manusia. Dan satu di dalam persekutuan gereja itu terdiri dari gereja yang terlihat dan yang tak terlihat. Terlihat oleh Tuhan dan tidak terlihat oleh manusia. Terlihat oleh manusia belum tentu dilihat oleh Tuhan. Dan itu adalah gereja yang dinyatakan tubuh Kristus yang sejati adalah gereja invisible, yang diikat dengan kekuatan tubuh Kristus di mana-mana. Bukan karena geografis, bukan karena gedungnya, bukan karena bahasanya terbatas, tetapi ada satu ikatan di dalam tubuh Kristus, di dalam darahnya. Dan kita mengenal ini. Nah, selanjutnya, kita lihat konsep bait Allah, tubuh dan daging Kristus. Ya, tempat permanen itu. Mengapa bait Allah itu harus didirikan baru? Karena dari awal bait Allah itu sudah dinubuatkan dari awal bait Allah. Dan dalam perjalanan terus-menerus bait Allah itu dirindukan oleh setiap nabi-nabi, dirindukan oleh para raja-raja, dirindukan oleh para imam, dan mereka terus menantikan yang sejati ini. Mereka terus mengingat kapan bait Allah itu akan ada, kapan Allah hadir selama-lamanya dengan kita dan tidak berpisah lagi. Dan itu ada satu kerinduan yang dalam sekali.
Seperti Agustinus mengatakan bahwa kerinduan orang percaya adalah berdiam, beristirahat di dalam damai bersama dengan Tuhan. Maka orang-orang Kristen kalau meninggal itu ditulis RIP, rest in peace. Menunjukkan bahwa di dalam damai sejahtera di dalam Tuhan, setiap orang-orang yang mati di dalam Tuhan penuh dengan damai sejahtera dan tidak terpisah selama-lamanya. Itu artinya berdiam bersama dengan Tuhan. Jadi kerinduan kita adalah kita akan memasuki bait Allah yang kekal, bait Allah yang bersama-sama dengan kita. Nah, kita akan melihat proses bait Allah ini. Kapankah hadirat Allah itu ada? Kita lihat Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal ketiga. Ini ada penjelasan yang sangat unik. Kejadian pasal ketiga, perhatikan baik-baik. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah, ini adalah bahasa antropomorfis. Bahasa Allah yang memakai bahasa manusia, pengertian manusia, sehingga Allah itu seperti punya kaki. Seperti punya kaki. Dikatakan bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan, artinya mencari ke sana kemari berjalan-jalan, dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, dan dia menyampaikan firman-Nya. Jadi hadiratnya bisa dirasakan karena dosa, manusia tidak bisa mendekat pada Tuhan, mereka melarikan diri dari Tuhan dengan cara mereka menyemat pohon ara, daun-daunnya, dan menempelkan pada tubuhnya karena mereka malu telanjang. Dan itu adalah usaha manusia menutupi dosanya dan keluar dari hadirat Allah dan melarikan diri dari Tuhan. Begitu mendengar bunyi hadirat Allah, karena bunyi langkah Allah, mondar-mandir berjalan ke depan, ke belakang, ke samping, dan Tuhan mencari manusia. Manusia dalam ketakutan, dalam bahasa manusia. Dan inilah teofani pertama kali dalam Alkitab. Dan inilah bentuk Allah yang hadir di dalam secara dirasakan manusia, seperti manusia. Dan hadirat Allah di dalam mencari manusia, dan dalam langkahnya itu adalah kita sebut sebagai hadirat pra-eksistensi dari Kristus. Dan ini adalah menunjuk kepada Kristus. Dan eksistensinya, sebelum dia menjadi manusia, dia sudah bisa berhubungan dalam kemuliaannya, dalam kerendahan hatinya, dia mendatangi manusia, mencari manusia. Dan apa yang terjadi? Ayat 10, ia menjawab. Tuhan bertanya, di manakah engkau? Manusia itu menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dan disitulah ada satu pembatas pemisah antara dosa dengan hadirat Allah yang kudus. Allah ingin manusia bersekutu dengan dia di dalam bait Allah itu. Allah ingin manusia tidak terlepas dari dia. Dan bagaimana supaya manusia tidak terlepas? Maka di situ kita melihat ayat yang selanjutnya, ayat 21. Kita lihat ayat 21. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Seperti salah satu dari kita. Jadi kita itu siapa? Di antara kita, salah satunya manusia itu seperti dari kita. Tentu saja ini menunjuk kepada satu rahasia tersembunyi tentang Kristus, Yesus, yang akan menjadi manusia. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi ada dua pohon di tengah itu, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan buruk. Jadi dia sudah makan ini, maka otomatis dia ingin akan mengambil pohon kehidupan. Tapi Tuhan tidak izinkan karena ada proses yang besar dan Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya. Apa? Jalan penebusan. Dan Allah mengenakan kulit binatang itu kepada manusia dan mengganti seluruh cara-cara manusia dengan bait Allah yang baru, yang Kristus tubuhnya itu diberikan kepada Adam dan Hawa sebagai lambang yang menunjuk kepada Kristus, sebagai lambang menunjuk kepada bait Allah yang kekal, yang membuat Adam dan Hawa bisa kembali berhubungan dengan Tuhan walaupun melalui kulit binatang itu. Dan ini ada semacam mesbahnya dan ada semacam ritualnya, tetapi kita tidak dijelaskan
dengan detail di dalam Kejadian pasal 3. Jadi jelas sekali ini dituliskan kulit binatang, ya, kulit binatang dikenakan menjadi salah satu di antara kita, yaitu anak Allah itu tahu baik dan jahat, buah kehidupan selama-lamanya tidak bisa lagi dimakan oleh manusia. Dan siapakah buah pohon kehidupan ini? Adalah Kristus sendiri. Nanti di dalam kitab Wahyu kita akan tahu. Nah, kita melihat Wahyu 21 ayat 22. Kenapa ini penting? Kita akan melihat Wahyu 21 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya perikop ini pasal 21 adalah Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru, ya. Nah, kita lihat ayat yang ke-22. Saya baca pelan-pelan. Dan Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus, Rasul Yohanes, dan aku melihat bait suci di dalamnya, di dalam Yerusalem. Yang perhatikan. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Nah, ini jelas. Jadi bait Allah itu siapa sebenarnya? Bait Allah itu tidak pernah dari manusia, tubuh manusia yang penuh dengan dosa, dari darah daging manusia yang penuh dengan dosa. Bukan. Bait Allah itu adalah dari Allah sendiri. Dan dikatakan yang jelas, Allah yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi pusat ibadah di surga, bait Allahnya itu adalah pusatnya itu Allah sendiri. Dan di dalam diri Allah yang tidak bisa kita jangkau itu ada anak domba Allah yang sebagai perantara. Dan disitulah bait Allah itu kekal ada di surga selama-lamanya. Dan ini sudah konsep yang ada dalam kitab Wahyu pasal 21. Kita akan berdalam nanti, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Kita perhatikan, ada beberapa gambar yang sangat menarik dan disebut sebagai tubuh Kristus adalah sama dengan bait Allah. Nah, apa itu sama? Saya tidak jelaskan detail ya tentang bagaimana tentang kepala Tuhan Yesus, lambang daripada tabut perjanjian yang dipecahkan, yang diberi mahkota, dan kemudian melalui darah dan melalui kepalanya itu kemudian dia pecahkan seluruh kehidupan manusia yang tidak berkenan pada Tuhan dan dia hancurkan, dan melalui tubuhnya dosa itu dikalahkan, dosa dihancurkan, dia buka tirai itu dan kemudian mengalir dari kepala itu terus sampai kepada fungsi kehidup daripada orang percaya. Jadi ada 7 perkataan Tuhan Yesus yang menggenapi seluruh daripada perjanjian lama, khususnya fungsi daripada bait Allah. Jadi fungsi daripada bait Allah itu nanti kita akan melihat di sini ada bait Allah itu memiliki satu gambar. Nah, ini ya. Ini Yerusalem yang dari surga. Ini seperti Ka'bah, mirip seperti Ka'bah dan dari emas murni dan banyak batu-batuan di situ yang sangat indah sekali. Nah, kita akan melihat di sini. Nah, kita lihat ini. Jadi tabut perjanjian di ruang Maha Kudus itu ada kotaknya, ada tempatnya. Jadi di ruang Maha Kudus itu ada lagi kotaknya. Ruang Maha Kudus ada lagi isinya. Dan kemudian ada tempatnya tabut perjanjian. Apa isinya? Yang pertama isinya adalah hukum Tuhan. Yang pertama, hukum Tuhan. Jadi dari suara kenabian, pengajaran hukum Tuhan di sana. Dan disimpan di situ yang ditulis oleh Allah langsung. Yang kedua, yang satu sudah hancur. Dan yang kedua adalah tongkat Harun yang bertunas. Tongkat Harun bertunas. Dan yang ketiga adalah roti mana yang tersimpan di situ dan menjadi bekal bangsa Israel selama 40 tahun ada di sana dan tidak busuk, ada di dalam kekudusan Allah. Jadi 3 barang ini mewakili daripada kenabian, suara gembala atau kerajaan, dan di situ menunjukkan kepada satu fungsi keimaman. Jadi ini di sini ada semua di dalamnya. Jadi imamat raja ini kerajaan yang besar dan menyatakan kemuliaan Allah. Dari sinilah waktu dipersembahkan anak domba Allah, karena ini ada tutup perdamaian, malaikat itu ya, serafim itu, dan kiri dan kanan memiliki 6 sayap, dan kemudian melindungi tabut perjanjian, dan di dalam tabut perjanjian itu akan terbuka, akan keluar kemuliaan Allah, waktu darah anak domba disembelih kemudian dicurahkan
di atas tutup perjanjian ini. Dan disitulah api kemuliaan Tuhan dari surga itu datang langsung membakar dan mengangkat seluruh daripada persembahan kemuliaan dan kekudusan daripada bait Allah ini melambung sampai ke langit dan membentuk satu pusaran di langit. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini. Jadi yang di pojok itu ada satu seperti asap, dan itu adalah persembahan. Dari situ kemudian keluar sampai terus ke atas. Dan ini ya dari sini terus dan kemudian sampai ke atas membentuk satu seperti cendawan, seperti bom Lebanon yang besar sekali. Nah, ini bukan cuma 1 detik, 2 detik. Ini selama 40 tahun. Dari mana asalnya ini? Waktu mereka mempersembahkan anak domba Allah, Kristus dipersembahkan, maka disitulah terang Allah, kemuliaan Allah memancar keluar, dan seluruh semesta alam dan seluruh jagat ini melihat terang itu. Dan disinilah kita melihat, bayangkan, ini semua kemah-kemah yang ada, yang kita lihat ini, itu ada ribuan kemah, dan ada susunannya. Nah, susunannya itu, sebentar, saya lihat di sini ada susunannya enggak? Susunannya tentang suku-suku itu ya. Nah, kita lihat susunan yang ada suku Dan dan semuanya yang kemarin, di satunya, kita akan lihat satunya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita lihat sekarang ini ya. Nah, ruangan Maha Kudus ini ada kotaknya seperti ini ya. Jadi itu ukurannya sama, semua sama sebagai tempat yang Maha Kudus di mana Allah bertemu dengan manusia. Ribuan tahun Allah tidak bisa ditemui oleh siapapun kecuali imam besar. Dan semua orang menunggu imam besar masuk ke dalam, dan imam besar kalau di dalam hidupnya tidak kudus, dia akan mati di dalam. Kalau ada dosa-dosa, dia akan mati di dalam. Dan imam besar biasanya diikat dengan tali dan masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dan setiap berapa waktu atau berapa jam, tali itu ditarik, supaya lihat imam ini masih ada di dalam nggak, dia hidup nggak. Nah, kalau masih ada yang menarik, berarti imam ini hidup di dalam. Tapi kalau sudah nggak ada tertarik, maka ditariklah badan imam yang sudah mati, karena kekudusan Allah membinasakan imam besar yang masuk di dalam ruang Maha Kudus itu. Kalau manusia biasa pasti mati. Dan ini adalah peraturan Tuhan dan cara Tuhan. Nah, kita melihat kemuliaan Tuhan yang indah ini ya. Nah, kita akan belajar dari Yesus sebagai transformator bait Allah manusia yang dikerjakan dengan terbatas oleh Salomo, dikerjakan oleh Herodes, dan dikerjakan orang-orang yang sangat terbatas dalam seluruh kehidupannya dan keberdosaannya, kelemahannya, keterbatasannya, dan Kristuslah yang berhak mendirikan ini. Jadi Tuhan Yesus waktu ditanya, kamu ini siapa? Memang kamu bisa melakukan apa? Nah, orang-orang berpikir Musa, Salomo yang mendirikan, Abraham bapak kami, mereka memamerkan orang-orang besar. Yang jadi pertanyaan adalah siapakah pendiri yang membangun bait Allah yang sesungguhnya? Dan Salomo mengatakan, tidak mungkin apa yang aku buat menampung engkau. Jadi yang bisa menampung seluruh kemuliaan Allah adalah Yesus, anak Allah yang menjadi manusia. Nah, ini jelas di sini ya. Nah, kita melihat di dalam pasal 12, Matius pasal 12, kita lihat Matius pasal 12, ayat 6 dan 8. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Di sini ada melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, perhatikan baik-baik. Kalau kita tahu bait Allah atau tidak, hadirat Allah dari situ tidak, kita melihat inti hukum Taurat, inti daripada bait Allah sama semua. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Lebih tinggi daripada bait Allah, melebihi daripada bait Allah, dan dikatakan sini Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus adalah di atas segala orang-orang yang ada, barang-barang suci kemuliaan ada, dan dialah yang menciptakan Musa, dialah yang menciptakan Abraham, dialah yang menciptakan bait Allah yang ada dengan seluruh ketentuannya, dan semua mengacu pada dirinya. Dan itu jelas sekali. Jadi mengacu pada dirinya, semua peraturan-peraturan yang ada. Jadi 3 unsur yang ada di dalam tabut perjanjian itu digenapi oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan, akulah gembala yang baik.
Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan semua orang kalau tidak melalui aku tidak bisa berjalan. Akulah pokok anggur yang dibagikan bagi kamu, yang akan menyembuhkan hidupmu. Dan jelas sekali. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, aku adalah gembala yang baik, aku pokok anggur, aku adalah terang dunia. Dan begitu banyak dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahkan sampai Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan. Jadi semua imam-imam itu mati semua. Semua pengorbanan mati. Dan hanya satu imam yang hidup, yang dikorbankan hidup dan tidak mati, hanya mati 3 hari dan dia bangkit. Itu cuma satu imam besar yang tidak pernah akan mati, hanya sementara mati, dan imam yang tidak ada dosanya, imam yang tidak akan mati seperti Tuhan Yesus, dan imam yang sempurna, dan semua menunjuk kepada seluruh hadirat dia. Dalam Ibrani pasal 8, surah baca semua itu jelas sekali bahwa itu menunjuk di dalam Kristus. Dan seterusnya, kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru itu adalah seperti beberapa gereja yang melihat Kristus sebagai tabernakelnya, Kristus sebagai bait Allahnya. Jadi bait Allah itu siapa? Ya Yesus sendiri. Bait Allah itu siapa? Ya Allah yang Maha Kuasa itu sendiri, bait Allah itu. Dan di dalam bait Allah itulah Tuhan memberikan serupa dengan kita, serupa dengan gambarnya. Daging dan darahnya itu masuk ke dalam diri kita dan menghidupkan kita menjadi bait Allah. Nah, ini indah sekali. Ya. Nah, kita coba lihat pada Matius 21. Matius 21. Matius 21 ayat 12. Demikian, Yesus menunjukkan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, yang seperti tadi kan, membolak-balikan itu. Nah, kita lihat bahwa Yesus membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan 13 dikatakan demikian. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Bukan cuma artinya kita berdoa seperti kita bayangkan secara fisikal, bukan hanya itu. Ini rumah doa adalah rumah di mana pertemuan nafas hidup orang percaya akan hidup kecuali dengan satu jalan di bait Allah, dan bait Allah itu rumah doa, dan di situ hubungan kita dengan Allah tidak bisa terputuskan dan tidak boleh dikamiri dan dirusak dan dicemari dengan cara-cara manusia yang berdagang, yang mencari keuntungan di dalam bait Allah, di dalam gereja, dalam pelayanan, dan semua dibersihkan oleh Tuhan. Seluruhnya adalah mendengarkan bait Allah, mendengarkan Allah sendiri. Dikatakan, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi berbagai motivasi yang ada, dan Allah marah luar biasa, ya, dan mengusir semua yang berjualan. Dan Tuhan Yesus mengatakan dia akan robohkan bait Allah itu. Nah, kita lihat 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi bait Allah itu yang tadi kita lihat, ada loh-loh batu yang ditulis, yang dari batu itu yang Tuhan tuliskan, diambil dari Gunung Sinai itu, dan ada di sana, dan disitulah hukum Allah dituliskan. Nah, dalam Perjanjian Baru yang menulis dengan kekuatan darah Kristus di dalam hati manusia, itu adalah Roh Kudus yang diminta oleh Bapa dan menuliskan dalam hati kita semua menjadi pusat bait Allah. Ini luar biasa. Jadi hati kita adalah ruang Maha Kudus Tuhan. Dan tidak boleh ada kecemaran dalam hidup kita. Tidak boleh ada sifat-sifat kedagingan. Maka di dalam Galatia pasal 5, Efesus pasal 4, kita disuruh mengenakan manusia baru menjadi kerajaan terang, meninggalkan kerajaan gelap, dan kita hidup di dalam buah Roh Kudus, dan kita bukan mengerjakan dalam buah-buah pekerjaan dalam dosa. Pada Galatia pasal 5 ayat 17, pekerjaan yang dilakukan oleh manusia di dalam keagamaan yang berdosa, tapi kita adalah memiliki buah roh dari kuasa Roh Kudus itu yang memeteraikan kita, yang menuliskan hukum Allah bukan pada loh-loh batu, tetapi dalam loh-loh daging kita. Dan di dalam Kristuslah hukum Allah itu diterapkan dan disempurnakan, dijalani sampai kemudian dia diangkat di kayu salib,
dan disitulah kesempurnaan, dan disitulah bait Allah yang sejati. Pusat daripada bait Allah. Dan disitulah Tuhan Yesus mendirikan 3 hari aku akan dirikan kembali. Dan itulah bait Allah sejati. Dan sekali untuk selama-lamanya. Jadi kalau ada ide orang bertanya, Pak, berarti bait Allah yang ketiga itu nggak ada. Loh, bukan nggak ada. Bait Allah ketiga, dari ke-1, ke-2, ke-3 itu bait Allah yang dibangun oleh manusia dengan tangan manusia. Manusia mendirikan yang ke-4, ke-5, silakan aja. Tetapi bait Allah yang sejati itu cuma 1 kali untuk selama-lamanya. Dan ini jelas sekali. Kita lihat dalam Kisah pasal 21. Kisah 21 ayat 28. Sambil berteriak, hai orang-orang Israel, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita, menentang hukum Taurat dan tempat ini, dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke tempat bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Coba bayangkan. Jadi mereka berteriak, kenapa? Kepada Paulus yang mengajar tentang Kristus adalah pusat bait Allah. Kristuslah bait Allah, bukan gedung ini, tapi Kristus. Maka Paulus pun akhirnya dibunuh oleh bangsa Israel. Rasul-rasul juga sama. Kenapa? Karena konsep mereka adalah bukan bait Allah yang mati, tapi bait Allah yang didirikan oleh kekuatan luar biasa, yang secara fisikal yang akan memerintah, dan itu semua bukan konsep yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Dan itu konsep bait Allah yang salah dan menyesatkan, yang dibawa oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan tradisi-tradisi Yahudi, yang diwariskan di dalam kelemahan-kelemahan dan di dalam dosa mereka. Dan mereka sangat menginginkan bait Allah dan kerajaan Allah Yerusalem adalah kekuatan yang luar biasa. Tidak menginginkan Mesias itu mati. Tidak menginginkan Mesias itu bisa mati. Mesias tidak mati. Dia akan kekal selama-lamanya mendirikan kerajaan. Dan ini pengertian yang merusak, dan Tuhan Yesus yang menentang ini. Nah, selanjutnya, bait Allah yang baru. Perhatikan baik-baik. Jadi kita melihat di dalam Taman Eden, kita melihat ada satu pekerjaan Allah yang luar biasa, dan di sana mulai ada prototipe. Jadi bait Allah, tubuh Kristus yang ada, dan bagaimana dia dikorbankan, dan di situ jelas sekali. Dan melalui pohon yang ada, kehidupan itu mengalir semuanya. Nah, kita akan melihat anehnya di dalam kitab Kejadian pasal 2, kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-14. Jadi 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 ayat secara khusus menjelaskan tentang fungsi Taman Eden yang berasal dari Eden, Allah sendiri itu. Bait Allah sendiri yang adalah pusat daripada Eden itu. Jadi Taman Eden, dan kemudian dibuang ke timur, ke dunia ini yang jatuh dalam dosa, waktu Adam jatuh dalam dosa. Nah, saya bacakan ya. Ayat ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Perhatikan. Taman di Eden. Jadi Eden ada tamannya. Jadi seberapa Eden itu hadirat Allah. Ada tamannya dibuat oleh Allah untuk manusia bertemu dengan Allah. Sedang Eden sendiri itu adalah hadirat Allah yang kudus, yang suci. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan menumbuhkan segala pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi yang persis di tengah sebenarnya pohon kehidupan, dan tidak boleh diambil oleh manusia yang jatuh dalam dosa, dan ada pohon pengetahuan untuk menguji manusia. Ayat ke-10. Ada sesuatu yang mengalir dari Eden, bukan dari taman, perhatikan. Bukan dari Taman Eden, tapi dari Eden. Waktu saya membaca ini banyak sesuatu pengertian-pengertian baru yang mungkin kita berpikir Taman Eden itu ngalir, ada sungainya gitu ya. Padahal bukan, ini dari Edennya, bukan dari tamannya. Dari Edennya, dari pusat hadirat Allah, perhatikan, mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Nah, perhatikan. Jadi pertama dari hadirat Allah, dari Eden itu muncul sungai dan masuk mengairi Taman Eden yang ada manusia dengan seluruh makhluk yang ada, dan dari Taman Eden mengalir 4 sungai. Nah, saya akan memberikan gambaran seperti ini. Coba kita lihat ya, secara peta. Ini. Nah, perhatikan baik-baik.
Teluk Persia itu tempat di mana sungai Efrat itu ada. Jadi ada Gihon, Pison, Efrat, dan Tigris. Ada 4 saluran ini. Dan beberapa ahli arkeologi itu melihat ke yang biru, putih biru. Perhatikan baik-baik. Pison dan Gihon itu masuk ke bawah dan mengalir ke dekat Mesir sampai ke Yordan ke atas, ya. Dan kemudian Efrat dan Tigris yang ada di sana. Dan ini di sekitar di mana? Ini di daerah Irak. Ini di daerah Irak dan dekat dengan Kuwait dan sekitar Bahrain, juga daerah Iran yang sebelah selatannya. Dan itu pusat daripada seluruh kebudayaan manusia yang sangat indah ada di sana. Dan seperti ada surga yang indah sekali di Irak. Dan saudara kalau pernah ke Irak, pernah ke satu taman yang sekarang juga sudah dirusak karena zamannya Saddam Hussein itu, dan beberapa tempat-tempat yang indah itu dirusak oleh garis keras radikal agama, dan mereka semua menghancurkan semua, termasuk patung-patung yang ada dihancurkan semuanya. Dan sangat menyesal. Kenapa? Karena kita tidak melihat lagi peninggalan-peninggalan arkeologi yang sangat penting. Ya, ini adalah gambarannya. Nah, kita lihat yang sekarang ini. Jadi itu berada di persis di tengah-tengah itu. Yang sekarang ini yang sering terjadi peperangan di Teluk Persia. Dan di teluk inilah jadi rebutan sepanjang sejarah manusia, bahkan di situ mulai daripada mining, pertambangan, dan segala-galanya ada di sana semua. Dan kita melihat itu semua. Dan kita percaya ini adalah satu gambaran yang sangat jelas. Nah, kita melihat di sini. Jadi, Taman Eden itu berasal dari Eden. Nah, ini penting kita perhatikan. Jadi, Eden itu adalah pusat ruang maha suci. Taman Eden adalah ruang sucinya. Dan waktu manusia jatuh dalam dosa, dibuang ke timur Taman Eden adalah di tempat di mana manusia semua terpisah dari Allah, dari hadirat Allah, dan disitulah manusia kemudian ditebus oleh Tuhan. Di Taman Eden Tuhan memberikan mezbahnya dan mengganti pakaian dari daun ara dengan pakaian kulit binatang, dan setelah itu manusia diusir, tidak boleh lagi masuk ke sini, kamu diusir keluar, dibuang keluar ke dunia ini, dan menantikan Mesias, bait Allah yang baru, menantikan pengorbanan yang baru, dan ini adalah keindahan yang luar biasa. Ya, oke, kita lihat sekarang. Kita lihat Wahyu pasal 21 sebagai penutup. Kita lihat Wahyu pasal 21. Ayat yang pertama. Wahyu pasal 21 ayat pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Artinya pass away. Artinya usang dan diganti. Jadi langit dan bumi yang lama itu bukan lenyap, dihapuskan, bukan. Tapi yang ada itu diubahkan. Termasuk tubuh kita. Yang dosa ini akhirnya diubahkan. Jadi bukan diberi daging dan darah yang baru sama sekali, bukan. Tapi jiwa kita itu diberi jiwa yang baru, dilahir barukan istilahnya. Jadi bumi yang lama dan bumi yang langit yang lama itu diubahkan. Jadi bukan dibuang, sama dengan fungsi kumtaro juga sama. Tapi diubahkan, berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Laut melambangkan penghukuman dan dosa-dosa yang harus dihukum. Ya. 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi Yerusalem yang baru itu berasal dari surga turun dan ada kemudian di bumi ini selama-lamanya. Jadi bukan kita mendirikan bait Allah, bangun bait Allah, atau mendirikan Yerusalem, itu bukan. Ini karya Allah. Tidak ada manusia yang bisa mendirikan Yerusalem, tidak ada manusia yang bisa mendirikan bait Allah, dan hanya Kristus, dan Kristuslah yang datang dengan segala kemuliaan, dengan seluruh dominasinya, dengan seluruh kekuatan kuasanya, dan Yerusalem itu datang seperti dia datang, sama Yerusalem akan datang. Jadi ini adalah satu paralel. Kita melihat, ya. Nah, kita kembali ke atas. Ayat yang kedua sudah, kita lihat ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Artinya dia selama-lamanya. Komplit, perfect sebenarnya. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi kita lihat, bait Allah yang Yerusalem yang datang dengan bait Allah yang kekal itu kemudian bersatu dengan bait Allah yang sudah ada di bumi, yang sudah berdiri di bumi. Bait Allah apa itu?
tubuh orang-orang percaya yang mendapatkan tubuh Kristus. Disitulah terjadi satu pertemuan yang sangat indah. Jadi mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Kita melihat pada pasal keempat ada satu sukacita yang luar biasa di bait Allah itu, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu berlalu. Semua yang sedih, semua sakit penyakit, semua sudah terhapus semua. Hasil dampak dosa dari yang kecil sampai yang seluruh dampaknya semua itu dibersihkan oleh Tuhan. Di dalam bait Allah yang baru, di dalam tubuh kita yang baru, segala sakit penyakit semuanya itu dibersihkan, segala kelemahan dosa manusia. Itu nanti waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus, itu bersih total dan dalam sempurna sukacita yang luar biasa. Dan dikatakan di sini, dia duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya. Nah, kita masuk ayat yang ke-16. Kita lihat 16. Kota ini bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat. 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya, dan tingginya sama 12.000 stadia. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan seluruhnya. Saudara baca di bawahnya, ya, sampai ke bawah. Nah, saya akan baca ayat 21. Perhatikan. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Sebab pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan ke kota itu dari emas bagaikan kaca yang bening. 22. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba Allah. Ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan dan bintang, bulan ya, matahari, bintang semua untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah menerangnya dan anak domba itu adalah lampunya, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa yang dibawa kepadanya semua sujud menyembah pada Dia, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kitab kehidupan ditambah anak domba itu. Jadi di dalam darah Kristuslah nama-nama semua itu tertulis dan terlihat semua dengan jelas. Yang ada sebelum dunia kekal, semua nama itu ada. Dan itu kemudian digenapi dengan Kristus anak domba Allah. Seluruh tulisan yang ada di dalam kitab kehidupan anak domba itu muncul keluar karena Kristus yang ada dan Dia menjadi bait suci yang kekal selama-lamanya. Dan kita bersyukur, ya, kota itu tidak memerlukan matahari. Nah, ini sebagai gambaran kita lihat Yerusalem yang baru, Yerusalem surgawi seperti ini. Ya, ini cuman satu dimensi aja. Dan kemudian kita melihat satu kemuliaan yang besar. Nah, ini pandangan orang Yahudi sekarang ya. Ini sebagai terakhir. Sejak dihancur hanya bait suci itu tahun 70 Masehi, orang Yahudi sudah tidak ada menginginkan kembali adanya bait Allah. Jadi mereka terpecah menjadi dua. Yang ortodoks dengan moderat. Yang moderat hanya melalui doa, tidak perlu lagi bangunan karena menantikan Mesias yang kekal itu, dan Dia akan mendirikannya semuanya, dan kita tidak perlu membangun lagi, dan mereka mengenal yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama, dan di situ terjadi dua pandangan besar. Yang satu membangun bait Allah, orang Yahudi, yang satu rabi-rabi yang tidak mau membangun bait Allah, karena itu hanya sebagai lambang di akhir zaman. Ya. Nah, itu Rabi Isakuk dan segelintir kelompok Yahudi yang terus ingin membangun bait suci, tapi sebagian besar rabi-rabi itu tidak. Kenapa? Karena begitu banyak konflik dan akan terjadi perang dunia yang sangat hebat sekali. Apakah itu akan terjadi? Kita nggak tahu. Nah, tapi jangan lupa, saudara, ya, jangan lupa. Kita melihat ada satu tafsiran dalam kitab Tesalonika sebagai ayat terakhir. Dalam Tesalonika. Nah, ini Tesalonika pasal 2 ayat 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang pertama. Kita lihat ini. Ada satu tafsiran sangat mengerikan sekali. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kedatangan
kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu yang harus binasa. Ya, ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut Allah, yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau orang tanya, Pak, ini bait Allah apa? Bait Allah yang dibuat oleh manusia. Tidak mungkin bait Allah yang maha kudus yang bisa diduduki oleh Lucifer atau iblis atau antikristus itu. Tidak mungkin. Dan ini bait Allah yang dilihat, yang akan diusahakan oleh manusia. Bait Allah, tanda petik, yang akan dikuasai sementara, dan bukan bait Allah yang seperti kita. Apakah ini lambang yang lain? Bisa juga artinya. Tetapi ini jelas. Ya. Bahkan ia duduk, antikristus itu akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Perhatikan. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang secara rahasia kedurhakaan mulai bekerja. Dan ini semakin memuncak. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya telah disingkirkan, nah barulah pada waktu itulah si pendurhaka akan menyatakan dirinya. Tetapi, nah perhatikan, jadi waktu pendurhaka datang dan menguasai dunia, duduk di bait Allah yang di Yerusalem itu, secara historis itu, dan menyatakan dirinya langsung pada saat itu. Tetapi Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Dan ini kejadiannya bukan tunggu waktu yang lama. Ini dalam satu rangkaian kejadian yang sama. Jadi berapa waktu kita nggak tahu. Tetapi jangan khawatir, jangan bingung, jangan ketakutan, karena Yesus akan membinasakan antikristus ini yang berdiri di atas bait Allah ini. Dan itulah satu kekuatan. Jadi bait Allah tidak dikuasai oleh siapapun kecuali Kristus. Kalau bait Allah Salomo bisa dirusak, bisa dibakar, bisa dihancurkan, bisa dirobohkan, tetapi bait Allah Kristus yang adalah bait Allah dari surgawi yang datang kemudian bertemu dengan kita sebagai bait Allah itu tidak bisa digoncangkan karena kerajaannya tak tergoncangkan. Jadi kita bersyukur hari ini, walaupun kita tahu begitu banyak hal yang bisa kita ambil referensi, dan kita bersyukur kita mengenal bait Allah yang sejati. Jadi satu kali untuk selama-lamanya. Dan tidak akan ada lagi bait Allah yang seperti Tuhan Yesus dirikan di kayu salib, di dalam seluruh penderitaan, dan tubuhnya dipecahkan, dan darahnya mengalir. Dan itulah bait Allah yang kekal, yang akan disambut dari kuasa surga, dan seluruh kemuliaan Yerusalem baru datang dan menyatu menjadi satu bagian. Bait Allah itu kita, dan Kristus akan menyatu selama-lamanya. Dan bukan bait Allah yang seperti dipikir oleh orang-orang zaman sekarang. Dan banyak gereja yang tersesat karena kesalahan-kesalahan yang tidak kembali pada firman Tuhan, tidak kembali pada terjemahan dan seluruh tafsiran firman Tuhan yang benar dan memuaskan secara kekudusan dan secara kebenaran. Dan kita bersyukur. Ya, kita sudah mendengarkan ini. Jadi saudara, mari kita belajar, kita mengecek semua dengan firman Tuhan, semua yang kita dengar, pengajaran apapun. Dan kita berusaha untuk searah, seshalom dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa dan kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita sungguh-sungguh merindukan persekutuan dengan Kristus ini. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu pada hari ini Tuhan. Sungguh kami kagum, kami takjub bahwa bait Allah yang sejati adalah Engkau sendiri, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal. Dan di dalam Kristus anak-Mu, anak domba Allah itu, yang menyatu dengan kami, yang menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kami, yang akan mengangkat kami, menyambut kami, dan bersatu dengan seluruh orang-orang percaya dari segala tempat, segala arah, segala hal yang ada, yang terpisah, semuanya akan menyatu. Baik dari tempat, baik dari organisasi, baik dari segala sesuatu yang memisahkan kami dari dunia ini. Dan di dalam kekekalan di surga nanti, pertemuan bersama dengan Engkau, semua pembatas ini, gereja Tuhan sudah tidak terbatas lagi. Kita menjadi satu tubuh Kristus yang sama. Dan tidak ada nama gereja yang diagungkan di sana. Tidak ada denominasi apapun. Yang adalah tubuh Kristus yang ada menyatukan kita.
Biarlah kami menjadi gereja bermisi yang seperti ini Tuhan. Gereja yang sungguh-sungguh mencintai Engkau. Gereja yang meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati kami dan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Agung yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan ini adalah pertemuan ke-6 minggu depan. Hari Rabu masih ada satu pertemuan yang terakhir di mana nanti Pak Agung akan menyampaikan segala yang sudah rangkaian yang sudah disampaikan dengan kesimpulannya ya Pak Agung ya. Ya, betul. Kita akan teruskan acara malam ini dengan tanya jawab. Ada pertanyaan yang masuk Pak Agung? Ya. Ada yang bertanya, di manakah keberadaan tabut perjanjian setelah bait Allah pertama dihancurkan oleh Nebukadnezar? Begitu pula di manakah keberadaan tabut perjanjian setelah dihancurkan Romawi? Apakah dampak keberadaan atau ketidakberadaan tabut perjanjian bagi umat Israel pada saat ini sebagai bangsa pilihan? Ya, kalau kita bicara dari sudut orang Israel dengan sudut kita yang di dalam Kristus itu beda jauh ya. Jadi mereka sampai hari ini mereka mengharapkan itu ada kembali atau paling tidak dibuat ulang. Baik itu bait Allah, baik itu tabut perjanjian, baik itu Yerusalem. Jadi mereka menginginkan itu muncul kembali secara fisikal dalam pilihan kebangsaan itu. Dan kalau kita ditanya kapan, di manakah bait tabut perjanjian itu, kita jangan memakai film Indiana Jones ya. Kan tahu Indiana Jones? Itu kan juga menemukan tabut perjanjian. Itu cerita fiksi, itu nggak benar sama sekali. Ya, walaupun ada catatan sedikit yang berkaitan dengan cara sejarah, tetapi film itu nggak benar. Nah, kita jangan memakai sesuatu yang di luar firman Tuhan ya. Nah, di manakah bait tabut perjanjian itu? Itu dibawa pertama kali oleh Nebukadnezar. Ya, pertama Nebukadnezar. Diambil dan kemudian dibawa ke tempat dia khusus yang bait Allah itu, yang tabut perjanjian itu. Dan dibawa ke tempat dia dan dia pelihara. Nah, herannya begini. Tidak dihancurkan oleh Nebukadnezar. Yang dia rusak. Bait Allah kedua rusak. Tapi tabut perjanjian itu aneh sekali, tidak dirusak oleh Nebukadnezar dan ditaruh di tempat penyembahan dia berhala kepada Baalnya dan semua itu ya. Nah, ditaruh di sana dan dibiarkan di sana. Waktu bangsa Israel dalam pembuangan membangun kembali Yerusalem dan semua yang akan dibangun termasuk bait Allah itu Zerubabel itu, maka tabut perjanjian ini dibawa kembali ke sana. Kembali lagi. Jadi ada lagi ya. Jadi nggak hilang, ada lagi. Nah, yang kedua itu pada zaman Daud. Pada zaman Daud yang memindah tabut perjanjian ke rumah salah satu tempat, dan kemudian saudara tahu perpindahan tabut perjanjian dari tempat ke tempat itu, setiap rumah yang dilewati dan didiami oleh tabut perjanjian itu diberkati luar biasa. Ini ya, jadi hadirnya tabut itu punya kuasa sampai luar biasa. Itu ada kuasa mujizatnya, ada kuasa keajaibannya di tabut itu. Waktu ditaruh di rumah itu dan seluruh orang yang di ruangan itu semua yang berkaitan semua itu diberkati luar biasa, sehingga Daud kemudian mengembali dan kemudian ditaruh kembali tempat yang seharusnya. Dia mengingat tabut ini memiliki rumah, memiliki bait supaya bisa ditaruh dengan layak dan tidak gonta-ganti di segala tempat. Nah, pada zaman Daud, Salomo, tabut itu sama dengan tabut yang zamannya Musa, sama persis. Jadi kita bayangkan selama ribuan tahun Musa ke Salomo itu kita bayangkan apa yang ada di dalamnya itu semua sama. Jadi semua dalam kekudusan, dalam kemuliaan Allah itu tidak rusak, termasuk di dalamnya roti mana. Jadi itu roti masih roti. Jadi bukan dari clay yang dibuat-buat, bukan ya, tapi bukan hiasan, bukan. Tapi ini sungguh-sungguh roti dan masih seger ada di sana dan ada di sana. Nah, setelah itu pada waktu Epiphanes ya, jadi Antiochus Epiphanes itu merusak dan menghina bait Allah dan menghancurkan semuanya. Nah, kemungkinan besar pada
Antiochus Epiphanes pada abad yang ketiga keempat itu dihancurkan oleh dia dan semua dihancurkan betul dan tidak tahu sekarang itu di mana. Nah, itu yang pertama. Dan muncul lagi waktu Herodes, tabut itu ada, berarti ketemu lagi, tabut itu ada. Dan pada waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini akan dirobohkan dan dalam 3 hari akan dihancurkan semuanya oleh Titus. Nah, dari Titus inilah tabut itu betul-betul hancur, tidak tahu kemana. Dan tidak ada satu orang yang bisa menemukan kembali. Dan Titus menghancurkan bukan hanya gedungnya, termasuk tabutnya, dia juga hancurkan semua, menurut sejarah. Jadi tidak ada jejaknya. Mengapa? Karena nubuatan Tuhan Yesus jelas, dirobohkan termasuk di dalamnya adalah dihancurkan tabut perjanjian. Kenapa Tuhan yang memprediksi ini langsung dari mulut Tuhan Yesus? Memprediksi. Karena dia akan bangun kembali. Nah, ini jawabannya. Jadi kita tahu bahwa tabut itu penting sekali. Kalau tidak ada tabut nggak bisa menang. Kemana-mana tabut dibawa, Israel selalu menang. Ini konsep yang ada. Tapi bagi kita, itu sama dengan hadirat Kristus melalui Roh Kudus dalam hati kita. Kita tidak tergoncangkan dengan segala kekuatan yang ada. Bahkan kerajaan maut tidak bisa menggoncangkan kita. Jadi memisahkan kita dari Kristus. Dalam Roma pasal 3, ayat 33 sampai 36. Ya. Oke, terima kasih. Silakan. Pertanyaan berikutnya, Pak Agung. Apa maksud dari ayat ini? Dan sekarang secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan telah disingkirkan, siapa itu Pak yang menahan? Ya, jadi gini. Ini kan semua bahasa Wahyu ini kan bahasa puitis ya. Jadi rahasia sampai semua itu akan diungkapkan. Siapa yang menahan ini? Otomatis adalah hadirat dari orang-orang suci, orang kudus yang menahan ini. Jadi itu kalau diambil, maka kalau orang-orang kudus ini diambil, maka kekuatan kerajaan anti Kristus itu atau yang kegelapan itu akan memuncak karena orang-orang percaya ini ditarik oleh Tuhan. Jadi semuanya begini, satu daerah tidak ada orang percaya di sana, maka dosa itu akan terus bergulung-gulung seperti Sodom dan Gomora dan rusaknya luar biasa. Jadi dengan kita sebagai terang dunia atau garam dunia itu menahan, dari istilah garam dunia itu kan juga menahan kebusukan, menahan kejahatan dan hadirat orang-orang percaya ini. Nah, nanti ada waktunya orang percaya itu akan diangkat oleh Tuhan dan dunia ini akan dipimpin dalam satu waktu oleh antikristus ini yang berdiri pembinasa keji yang berdiri di atas Allah itu dan kemudian Tuhan hancurkan dan seluruhnya Tuhan perangi dan Tuhan binasakan semuanya. Itu masa di dalam peperangan Harmagedon yang ada di kitab Wahyu dan panjang sekali ya di situ. Jadi yang menahan itu adalah kasih Allah melalui anak-anaknya, gerejanya dan semua pekerjaan garam dan terang Tuhan. Ya. Pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Di kitab Wahyu Allah menyuruh mengukur bait Allah, tetapi dikecualikan pelataran bait Allah sebelah luar karena telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Maksudnya apa? Ya, jadi begini. Kan Tuhan Yesus seringkali berkata pada murid-muridnya, jangan kemana-mana, kamu harus ke orang Israel dulu. Katakan iya kalau Israel. Kalau sudah semua mentok kamu tolak dan kemudian selesai, dan ada waktunya apa? Kamu harus ke pelataran-pelataran dan memanggil bangsa-bangsa. Dan itu dijelaskan perumpamaan kerajaan Allah tentang raja yang mengundang orang-orang yang diundang tidak datang. Dan dia kemudian meminta semua orang-orang pengawalnya untuk pergi ke perempatan-perempatan dan mengundang mereka semua. Datang kepada pesta pernikahan itu. Pesta yang besar itu, pesta keselamatan sebenarnya. Jadi mereka diminta datang. Kenapa? Yang diundang nggak datang. Nah, itu melambangkan Israel. Ya, itu melambangkan Israel. Jadi seluruh perumpamaan kerajaan Allah di dalam Alkitab yang hampir sekitar 34 itu. Ada 28, ada yang mengatakan 34. Itu semua tentang kerajaan Allah yang melihat Israel di hadapan Allah dan bangsa-bangsa lain di hadapan Allah. Dan itu semua ada 3 elemen dasar dalam perumpamaan gitu ya. Dan kita lihat ini. Jadi artinya bahwa mereka yang ada di luar itu adalah orang-orang yang akhirnya diberi kesempatan oleh Tuhan. Setelah yang di dalam ini menolak dia, baru diberikan ke tempat yang di luar. Begitu. Ya.
Dan ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan kepada Abraham, ya. Kan engkau akan memberkati bangsa-bangsa melalui keturunanmu. Keturunanmu itu adalah Kristus. Jadi bukan suku Israel 12 anak Yakub, bukan. Satu keturunan itu tunggal, itu Kristus akan memberkati engkau. Segala bangsa akan diberkati. Itu sudah diberitahukan pada waktu Abraham. Ya. Pertanyaan berikutnya, Pak Agung, bagaimana seharusnya sikap dan respon kita jika mengetahui ada pendeta yang mengajarkan konsep yang salah tentang bait Allah? Misalnya, memberi persembahan sama dengan menabur di bait Allah. Ya, ini tafsirannya. Jadi ada orang-orang menafsir yang disebut sebagai aliran dispensasi dan beberapa hal yang ada yang berkaitan itu. Dan mereka selalu mengacu bahwa Israel yang sekarang ini adalah Israel pilihan Tuhan. Dan kita lihat bahwa Israel yang secara fisikal itu sudah selesai dengan dihancurkannya bait Allah itu artinya bahwa sudah tidak ada Israel yang istimewa seperti dalam Perjanjian Lama. Itu disatukan. Efesus pasal 2 itu jelas sekali. Pasal 2 surah baca bahwa yang bukan Israel dari daging itu akan dibuka juga menjadi Israel yang akan masuk dalam daging Kristus. Jadi daging Abraham, keturunan Abraham itu harus masuk dalam keturunan Kristus, percaya. Kalau tidak akan selamat. Bahkan Abraham pun percaya kepada Kristus karena dia melihat itu dalam Ibrani pasal 11. Jadi jangan berpikir bahwa orang-orang Israel sekarang ini Israel yang asli. Ingat baik-baik bahwa seluruh keturunan sudah dihancurkan, daftar sudah nggak ada dan mereka sudah tersebar karena penjajahan dan semuanya. Dan Israel yang berkumpul itu bukan asli Israel secara keturunan, karena itu sudah tersebar kemana-mana. Bahkan kawin campur sudah banyak. Ya, jadi Israel yang asli itu pada waktu 70 sebelum Masehi itu masih ada catatannya. Begitu dihancurkan Kenisa dan semuanya itu sudah tidak ada. Jadi kalau kita ngomong saya Israel gitu, dari keturunan siapa? Dari mana keturunan? Jadi Israel yang dari Adam itu sudah bercampur baur semuanya. Jadi yang asli yang tidak tercemar itu sudah nggak ada sebenarnya. Dan kita nggak mungkin lagi mengatakan bahwa secara dagingnya itu benar-benar tidak tercampur. Itu sudah sulit sekali. Ya. Dan yang kedua adalah karena memang Allah menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi keistimewaan Israel seperti Perjanjian Lama. Kalau tidak, Paulus mengatakan kamu akan menyalibkan Yesus kedua kali. Dan tidak mungkin kamu menyalibkan Yesus kedua kali. Karena tidak ada lagi penebusan. Jadi kalau kamu percaya nanti tidak ada penebusan, waktu Yesus datang kedua kali sebagai hakim, kamu tidak mungkin diselamatkan, kamu akan dibinasakan karena kamu nggak percaya dia pada waktu dia menjadi manusia, menjadi Mesias. Dan ini kunci. Paulus sampai ingin binasa di hadapan Tuhan, dia berdoa supaya menggantikan bangsanya, itu nggak bisa. Termasuk juga Musa juga sama. Dia ingin binasa juga supaya bangsa Israel itu diterima Tuhan. Nggak bisa karena darah Musa, darah Paulus tidak bisa menggantikan darah Kristus. Ya, ini jelas sekali dalam Alkitab. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apakah bagian-bagian bait suci seperti pelataran, ruang suci, ruang maha suci, serta perabot yang ada di dalamnya boleh diartikan secara rohani yang berkaitan dengan pertumbuhan rohani? Ya, kalau kita ngomong ada aturan, ada penafsiran yang lambang, betul. Jadi hampir semua itu mengandung makna. Hampir semua mengandung makna. Tetapi kita harus hati-hati bahwa setiap hal yang ada itu yang dituliskan dengan jelas dalam Alkitab itu bisa kita lihat jelas sekali. Ya, saya beri contoh. Bahan-bahan yang ada, emas dengan kayu. Ya, kayu melambangkan kehinaan, emas melambangkan kemuliaan. Jadi tabut perjanjian itu dari emas yang dilapis, jadi kayu yang dilapis dengan emas, dan kemudian semuanya harus penuh dengan kemuliaan, batu kemuliaan. Itu semua melambangkan akan Kristus dan banyak sekali yang lain, dan hampir semuanya itu melambangkan pada pekerjaan Kristus secara detailnya. Ya, ada bukunya tentang tabernakel dan lambang-lambang Perjanjian Lama, itu ada jelas sekali, itu ada dijual bukunya. Ada yang ditulis oleh Dr. Yusuf, ada yang ditulis oleh beberapa orang Indonesia juga ada. Itu bisa Bapak Ibu bisa pelajari baik-baik. Ya, kalau nggak salah yang Dr. Yusuf itu tiga jilid. Ya, cuman kita harus hati-hati bahwa itu kalau ditafsirkan terlalu
terlalu rohani itu menjadi alegoris dan sangat bahaya, sangat bahaya. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus melihat yang diperbolehkan, ditafsirkan. Kalau sudah tidak ada kejelasan, kita jangan menafsirkan seluruhnya dengan cara kita. Jadi kembali Alkitab, menafsirkan Alkitab, Alkitab menjelaskan Alkitab. Jadi tidak dari kita dari luar yang menjelaskan Alkitab. Bukan seperti itu. Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Itu ya. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Agung. Ini masuk kemarin melalui WA. Ini mungkin yang bertanya mungkin belum mengikuti doktrin keselamatan. Tapi saya sampaikan kembali. Kenapa ya orang-orang susah untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Padahal kan berita baik. Bahkan bangsa Yahudi sendiri ada yang tidak percaya. Apakah karena peran kuasa iblis? Di samping karena anugerah Tuhan kita yang memilih? Ya, jawabannya itu ada dalam Matius 13 ayat 13 ya. Ada di sana. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Nah, jadi ada rahasia hikmat Tuhan, ada pengetahuan kekekalan di sana. Kenapa orang Israel itu dibuntu oleh Tuhan? Dalam dosanya itu dibiarkan oleh Tuhan dan tidak disembuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sedang mengalirkan berkat keselamatan untuk bangsa-bangsa lain. Dan nanti pada waktunya bangsa Israel juga dibuka bersama-sama dan tembok itu akhirnya diruntuhkan oleh Tuhan. Nah, di dalam Efesus pasal 2, tadi saya sindir sedikit, Efesus pasal 2, kita lihat di sini ayat yang ke-12 sampai 14. Bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus. Jadi kita tahu kita tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Ini orang-orang bukan Israel. Orang Israel kan punya Allah, monoteisme dan jelas ada semuanya, punya ritual, punya keistimewaan. Kita enggak, ayat 13 ya. Efesus pasal 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Perhatikan darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Satu manusia baru, satu kemanusiaan baru, kerajaan yang baru, keluarga yang baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi salib itulah penentu, pembuka, dan pemisah, dan juga pemersatu. Kita menjadi milik Tuhan yang dulu jauh, dan yang milik Tuhan terpisah sementara ini, karena kita akan masuk, dan Tuhan juga memberikan waktu, mereka juga diberikan hak supaya datang bersama dengan kita. Dengan cara apa? Tembok yang memisahkan itu, yang kafir dan non kafir, najis dan kamu bangsa yang haram gitu ya. Nah, itu dirobohkan dan di dalam salib Kristus disatukan semuanya. Dan tidak ada lagi bangsa yang istimewa. Semua istimewa di dalam Kristus ya. Jadi Israel yang baru adalah Kristus. Di situ. Oke. Ada yang masuk lagi, Pak. Ya. Agung mau tanya mengenai Wahyu 7 ayat 4. Ya. Yang diselamatkan hanya 144.000 orang. Oh ya, ini ada aliran saksi Yehova ya, yang banyak menyatakan bahwa hanya saksi Yehova 144.000 orang yang diselamatkan. Dan itu ada tafsiran yang diliteralkan, yang sebenarnya tafsiran itu mengacu pada suku bangsa Israel dan rasul-rasul yang dikalikan. Jadi kerajaan perjanjian lama dan kerajaan Kristus dalam perjanjian baru oleh rasul-rasul 12 kali 12. 1000 menunjukkan 10 kali 10 kali 10. Apa artinya? Jadi 10, 10, 3 kali menunjukkan kepada satu kebangsaan, satu umat perjanjian. Jadi 144 dari 12 perjanjian lama, suku Israel anak Yakub dan 12 rasul-rasul, dan bangsa dari yang perjanjian baru, bangsa dari perjanjian lama itu menjadi satu. Jadi ini adalah lambang, bukan menunjuk pada
pihak-pihak tertentu, organisasi tertentu, atau gereja tertentu. Bukan. Jadi ini menunjukkan satu bangsa yang lengkap, yang mewakili seluruh bangsa yang akan dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Jadi itu 12-12 per 1000, artinya kebangsaan. Dan ini semua angka dalam kitab Wahyu, itu ada artinya semua. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, itu ada artinya semua. 12, yang ribuan juga ada. Nah, itu semua ada artinya. Warna-warni di kitab Wahyu juga ada artinya. Binatang-binatang ada artinya. Dan semua tempat ada artinya. Dan saudara harus belajar hati-hati. Kenapa? Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak belajar, baca ini ngawur, nafsirkan, dan itu menyesatkan banyak orang. Dan sangat bahaya sekali. Ya. Dan kitab Wahyu ini kitab yang sangat luas, karena mencakup seluruh kitab yang ada dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, kitab yang luar biasa. Kita harus hati-hati. Oke. Masih ada, Pak. Kenapa Salomo diizinkan mendirikan bait Allah oleh Tuhan? Kan Salomo punya banyak istri dan gundik, sedangkan Daud tidak diizinkan. Ya, kalau kita bicara siapakah yang berhak, kan ini bait Allah yang didirikan manusia, bukan didirikan oleh Kristus yang suci, yang kudus, tanpa dosa. Ya. Kalau ditanya, kenapa Daud kok tidak diizinkan membangun bait kudus? Nah, perhatikan, Salomo waktu mendirikan bait kudus itu tidak terlibat dosa. Tapi setelah dia memiliki bait kudus dan dia diberkati luar biasa oleh Tuhan, dia jatuh dalam dosa dan beristri banyak. Jadi kita harus tahu, Salomo setelah mendirikan bait Allah, mendirikan istana, dan dia dalam kemewahan, dia jatuh dalam dosa. Tapi sebelumnya dia ikut jalan Tuhan. Dan kita tahu itu. Jadi kehidupan manusia bukan menjadi ukuran yang utama, tetapi karena memang ada hikmat Tuhan dan ada kehendak Tuhan, ada penetapan Tuhan. Jadi bukan berasal dari dosa atau tidak. Tapi ada hikmat dari Tuhan. Salomo diizinkan karena Daud sudah menginginkan itu, tidak diizinkan karena ada dosa dan penuh dengan penumpahan darah. Sedangkan Salomo di dalam perzinahan dan menduakan Tuhan, dan juga sama, harusnya dibinasakan. Tapi dua-dua dalam ikatan perjanjian Tuhan. Dan Tuhan punya kehendak bahwa hanya Salomo yang boleh, Daud tidak dibolehkan. Hanya Yosua yang boleh masuk, Musa tidak dibolehkan. Dan semua ada ukuran-ukuran dari Tuhan semua. Jadi bukan dari kita. Dan kita harus mengikuti kekudusan Tuhan. Ya, oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Semua pertanyaan sudah dijawab. Untuk yang masih belum puas atau masih ada pertanyaan, minggu depan ada pertemuan terakhir bisa disampaikan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agung yang sudah menyampaikan firman Tuhan 6 kali, dan minggu depan kita akan bertemu kembali di dalam pertemuan terakhir. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.